Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang akad hiwalah, wakalah, dan kafalah. Perkenalkan, nama saya Inatul Maula. Dan saya Leni Maulida, kita dari kelompok 8. Jelaskan tentang pengertian hiwalah. Hiwalah adalah berasal dari kata tahawul yang artinya berpindah atau tahwil yang berarti pengalihan. Sederhananya, pengertian hiwalah adalah pengalihan hutang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan hutang. Konsep hiwalah sendiri yaitu memindahkan hutang dari muhil sebagai peminjam pertama kepada pihak muhalai sebagai peminjam kedua. Proses pengalihan tanggung jawab ini harus disahkan melalui akad hiwalah seperti kata-kata. Hiwalah diartikan menurut bahasa yaitu al-intikal dan al-tahwil yang berarti memindahkan dan mengoperkan. Menurut arti, hiwalah adalah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab pula. Rukun-rukun hiwalah yang pertama, muhil, yaitu orang yang mempunyai hutang. Dalam hal ini muhil harus berakal sehat, baligh, dan mempunyai kemampuan melaksanakan akad hiwalah. Selain itu, pemilik hutang atau muhil menjalankannya atas keinginan pribadi tanpa paksaan dari pihak lain. Yang kedua yaitu muhal. Muhal yaitu orang yang memberikan hutang atau pihak piutang. Sama seperti syarah muhil. Pihak muhal harus mencapai usia baligh, berakal, dan melaksanakan akad ini secara sukarela tanpa adanya paksaan. Ijab kabul yang dilaksanakan dalam hiwalah yang dikatakan oleh muhal harus berada dalam majelis akad yang disaksikan pihak-pihak terkait dan dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan. Yang ketiga yaitu muhal alai, seperti orang pemilik hutang dan bertanggung jawab melunasi hutang pihak muhil. Dia ini harus mempunyai akal sehat, baligh, dan kemampuan finansial atau mampu, dan memahami pelaksanaan akad. Yang keempat yaitu hutang yang diakadkan. Dalam konsep hiwalah, hutang merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh muhil dari muhal yang dinyatakan akan dilunasi oleh muhalai, atau hutang tersebut boleh berupa uang, aset, dan benda-benda berharga lainnya. Meski hutang yang diakadkan berupa aset, uang, dan benda-benda berharga lainnya, sesuai dengan hukum syariah, hutang tersebut tidak boleh berbentuk benda setengah jadi atau belum ada nilainya, seperti bibit tanaman yang belum berbuah. Yang kedua, syarat-syarat hiwalah. Yang pertama, Rohan al-dayin, orang yang menerima hiwalah adalah orang yang berakal, maka jika orang tersebut tidak berakal, maka akan batal. Yang kedua, mahalah, orang yang dihiwalahkan juga harus orang berakal dan disyaratkan pula dia meridhoinya dan tidak ada paksaan. Yang ketiga, adanya utang muhil kepada muhal alai. Yang keempat, beban muhil setelah hiwalah. Yang kelima, apabila hiwalah berjalan sah dengan sendirinya, tanggung jawab muhil gugur. Yang kedua, akad yang kedua yaitu wakalah. Wakalah secara harfiah yaitu pekerjaan wakil yang menjaga, menahan, atau perbaikan urusan atas nama orang lain. Dalam hal ini, wakalah berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atau mengerjakan suatu hal. Akad wakalah merupakan perjanjian yang digunakan oleh seseorang jika dia membutuhkan orang lain. Maksudnya, akad wakalah dipakai apabila seseorang membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukannya sendiri. Dalam melakukan wakalah, orang yang memberi kuasa disebut al-muwakil, sementara orang yang diberi kuasa disebut al-wakil. Jenis-jenis wakalah yang pertama, wakalah al-mutlaqah, yaitu jenis wakalah yang mewakilkan sesuatu secara mutlak. Artinya wakalah dilakukan tanpa batas waktu dan juga untuk segala urusan. Yang kedua, wakalah al-muqayyadah, yang berarti menunjuk wakil yang bertindak atas namanya dalam urusan tertentu. Yang ketiga, wakalah al-ammah. Jenis wakalah ini di mana perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah. Biasanya ini untuk perbuatan terkait pengurusan sehari-hari. Rukun wakalah yang pertama, pihak yang berakad atau pemberi kuasa, yaitu muwakil.
Yang kedua, penerima kuasa disebut wakil. Objek akad yakni perkara atau mandat yang dikuasakan, yaitu al-fauqi. Yang keempat, adanya pernyataan kesepakatan wakalah, yaitu sigot atau ijab kabul. Syarat-syarat wakalah, milik sah yang bisa bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang kedua, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu. Syarat wakil yang mewakili, yaitu orang yang berakal, cakap hukum, bertindak untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai dari sesuatu atau masalah yang diwakilkan. Yang kelima, amanah, mampu mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Yang keenam, wakil merupakan orang yang diberi amanat. Yang ketiga yaitu kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang atau pekerjaan apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau wan prestasi di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima penjamin. Rukun kafalah. Yang pertama, sigot kafalah ijab kabul. Yang kedua, makbul bih atau objek tanggungan, kafil penjamin, makful anhu yang tertanggung jawab. Yang keempat, makful lahu penerima hak tanggungan. Syarat kafalah yang pertama, tindak hukum syariah yang disepakati. Yang kedua, harus sama ridho dan ada pilihan. Yang ketiga, harus jelas dan gamblang. Jenis kafalah yang pertama, kafalah binas, merupakan akad pemberi jaminan atas diri. Yang kedua, kafalah bilmal, merupakan jaminan pembayaran hutang atau pelunasan utang. Yang ketiga, kafalah bitaslim. Jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Yang keempat, kafalah al-munajazah, merupakan jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Yang kelima, kafalah al-mu'allaqah. Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munajazah, baik boleh industri perbankan maupun asuransi, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. Bentuk perjanjian kafalah dengan cara tanzis melaksanakan, yaitu dengan adanya pernyataan dari pihak penanggung. Yang kedua, dengan cara taklik menggantungkan, adalah penanggungan oleh seseorang kepada orang tertentu yang disyaratkan atau digantungkan kepada seseorang hal tertentu pula. Yang ketiga, dengan cara taukid, pertanggungan yang didasarkan kepada suatu waktu tertentu.